Dia megang pisau itu, pisau golok. Dicekek gini nih gua. Waduh. Lu mau jadi jagoan lu. Gua orang sini bang. Jangan macem-macem lu. Gua bakar inian lu maksudnya. Oke bro, kembali lagi bersama gue Farhan Gue Dita. di channel Street Streetback Bag Official. Streetback Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Oke, hari ini gue lagi bersama kawan, Sumber. teman juga, Bang Daun. Oke, lebih enak lagi memperkenalkan diri nih. Kenalan dulu Bang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kenalan dulu nih Bang sama kawan-kawan. Kenalin nama gua Daun. Gua tinggal di Duren Mekar, Parung. Alumni mana nih Bang? Alumni Menara Siswa 1 Bogor. Menara Siswa 1 Bogor. Angkatan Tahun? berapa tuh? 2017. Oke, 2017. Oke, Dit, gimana? Iya. Alasan Bang Daun masuk ke Menara Siswa tuh apa? Dulu sih sebenarnya gua nggak ada niat buat masuk Mensis sih. Dulu malah gua pengennya jalur Depok. Oh, Gue pengennya jalur Depok tuh dulu di Baskara. Cuman pas awal waktu itu udah pengen ngambil formulir lah gitu. Ibarat. Di situ nyokap gue ngomel, nyokap gue marah karena emang banyak juga alumni Baskara di situ. di kampungan lu. Nah emang pada ribut mulu sih. Gitu. Nah kata nyokap gue, emang mau sekolah di mana? Mau ngambil STM gitu kan? STM mana? Depok, Baskara. Jangan di Baskara. Pada ribut mulu kayak gini. Akhirnya pengen ke jalur Depok juga tapi Kawi dulu. Tapi kan Kawi nggak ada STM-nya gitu bang. Emang gua harus bongkar motor juga waktu itu. Pas gua mau ngambil formulir di Kawi waktu itu. Karena nyokap gua jangan di Kawi, udah Sasmita aja gitu. Oh, malah nyokap yang nyaranin lu buat ke Sasmita. Iya, karena ada juga alumni Sasmita tapi kalem lah, di situ namanya bagus gitu. Alumni Sasmita. Akhirnya gue didaftarin di Sasmita, masuk di Sasmita. Mulailah sekolah di situ dari awal tuh. Oh bentar nih Bang Daun, berarti lu di Mensis itu jatuhnya veteran ya? Veteran. Bukan dong. Di Sasmita itu Betul. veteran masuknya. Sasmita gue veteran. Dari awal masuk kelas 1 penataran waktu itu. Ada Penataran juga lu ngikutnya di Sasmita berarti nih. Sasmita. Waktu itu gue di alumni gue ngomong, alumni tua gitu. Parung jangan sampai nggak ada yang nggak ikut gitu. Penataran, ya udah ya, gitu. Akhirnya ribut di Taman Tekno, Iya. di daerah BSD lah gitu. Gue di situ ribut. Gue maju di situ, turun dari base jam gue maju, gue sama temen gue rame juga gue. Posisi gue 30 orangan lah. Tapi lawannya itu waktu itu Bijer, rame juga, lebih rame dia malah. Tapi sama-sama penataran tuh. Sama-sama penataran. Ribut di situ, akhirnya gue jebol. Habis dari situ gue diomelin, di sekolahin lah sama alumni. Ya gue sebenarnya di Sasmita juga emang maksudnya kayak gitulah bang, maksudnya nggak sukanya gue ikut apa penataran ini gue ikut, terus ulang tahun Parung gue ikut, ulang tahun Lebak Bulus gue ikut. Tapi satu dari misalnya sekian banyak orang, satu itu bikin masalah. Kenapa tuh? Sekolahin semua sama alumni. Itu di situ gue udahlah capek. 3 bulan tuh gue di situ capek gue kayak gini terus. Apa STM maksudnya sekolah sampai ngalong-ngalong, maksudnya gue sampai pulang jam 12 juga gitu. Berarti lu nih di Sasmita itu cuma ngikut penataran dan di kelas 1 cuma sampai 3 bulan. 3 bulan, akhirnya gue milih berhenti. Sebulan gue nganggur dah, luntang-lantung gak jelas gitu sebulan. Akhirnya temen gue ngajakin sekolah di Wika. Oh Wika. Oh berarti veteran lu banyak dari Sasmita Sasmita ke Wika. Wika editnya. Terus sampai ke sekarang Mensis. Iya. Mensis. Nah kalau di Wika gimana tuh bang?
Di Wika, gue awal masuk Wika tuh ya kan ketemulah di situ sama kepala sekolahnya, ngobrol. Akhirnya gue masukin duit juga di situ, uang gedung baru setengah. Nah emang sih waktu gue di Sasmita juga sama Wika gue suka ribut juga gitu salahnya. Iya. Musuh. Iya. Ketemu jadi teman. Iya. Nah pas lu masuk IKA teman dong, pada kaget dong. Ada yang temen, ada yang menganggap gue temen akur. Heeh. Yang anggap gue musuh masih Ada musuh, ya, gue masih dikolekin terus gitu bang. Nah di situ gue kesel, maksudnya sebulan cuman gue sekolah jarang juga kan, karena dikolekin terus gitu. Gue capek, gue bilang tuh di situ, kalau kayak gini terus, lu sekali gue kasih ketagihan, gue bilang gitu. Capek gue kayak gini terus, gue bilang gitu. Gue pindah ke Mensis, gue makanin lo, gue bilang gitu. Lu Gue ngancem pertama juga. ngeledek doang tuh. Heeh. Gue ngancem juga di situ. Akhirnya kan karena gue udah maksudnya sakit hati juga lah. Kolekin Lah terus gitu. dia setiap Jadi masuk kalau- kolekin, setiap masuk. Itu yang ngolekin lu anak kelas 3. Kelas 3. Gue kan diajak ke situ sama kelas 2. Sama kelas 2-nya. Nah kelas 2-nya gue lagi, apa kalau masuk ini, Gana sekolah. bukan. Apa tuh? Kalau masuk kayak kerja gitu. PKL. PKL. Iya. Iya, benar. Heeh. PKL dianya. Nah kelas 3-nya tuh jadi gimana ya? Ah nggak ada dianya nih, nggak ada yang bawaannya gitu. Di situ gue diiniin terus. Akhirnya gue milih pindah ke Mensis karena dari Sasmita juga gue pindah ke Mensis emang misah. Gue ada sohib gue juga bang. Bocil Bakwangi, akrab gitu maksudnya. Dia ngajak dari pas gue berhenti dari Sasmita, ngajakin gue pindahnya ke Mensis awalnya. Cuman enggak gue pengen musuh sama lu, gue bilang gitu. Capek gue 3 bulan sama lu mulu gitu kan gue bilang. Gue pengen musuh. Akhirnya gue lebih milih ke Wika gue digituin. Akhirnya gue cerita juga ke dia, sharing, ngobrol. Bentar nih Bang Daun, tapi pas lu di Wika, lu pernah ngerasain tataran juga tuh? Kagak sih, alhamdulillah sebelum masih di Wika juga. Alhamdulillahnya nggak sampai penataran. Cuman gue ikut ribut doang. Langsung ikut ribut gitu ya? Nah di Wika ini berapa lama lu Bang Daun? Sebulan. Sebulan doang tuh. Sebulan doang. Sayang dong biaya uang gedungnya Dit ya. Sayang dong. Sebenarnya iya sayang, cuman karena sakit hati bang. Benar juga sih lu kan sekolah nih duit dikasih nyokap lu buat lu jajan ya kan, buat lu naik kendaraan Iya gitu. benar. Benar sih, wajar gitu sih. Ya, gue sakit hati, gue bilang, gue pindah ke Mensis, gue makanin lo, gue bilang gitu. Gue ngancem di situ, akhirnya gue sharing ke temen gue yang itu kan, sohib gue dari Sasmita pindah, gue ngobrol-ngobrol, kata dia, yaudah Un, kalau emang lu kayak gitu mah, mendingan masuk Mensis aja sama gue. Nah, akhirnya gue masuk di Mensis juga kan, emang karena gue sering juga ribut sama Mensis. Nah, alhamdulillahnya di situ yang sering gue ributin, yang sering maksudnya, Yang sering ketemu gitu. iya sering ketemu di Parung gitu. Gak dendam. Nggak dendam, malah gue dijemput bang. Wih. Malah lu di Mensis ini musuh lu dulu Kayak dibagikan. disambut gitu ya? Bagaikan raja Kak. Iya. Benar-benar bagian raja di Mensis. Dijemput gue waktu itu, gue datang ke sana kan sama dia. Ketemu tuh gue di situ sama maksudnya jagoan-jagoannya lah. Jagoan-jagoan Mensis tahunan gue kelas 3-nya, gue baru kelas 1 gitu bang. Lu kata lu masuk Wika gitu kan. Kagak gue bilang gitu. Gue nggak betah gue di Wika, gue bilang gitu. Padahal gue nggak cerita kalau gue dikolekin terus gitu bang. Soalnya karena waktu itu juga gue sempet ngancem dia. Ngancem dianya, gue bilang pas mau janjian di Parung tuh waktu itu. Ayo janjian, gue bilang gitu. Wika Parung gue bilang gitu bang. Iya. Akhirnya pas di sono ketemu, alhamdulillah sih dia baik juga sama gue malah dijemput. Ada dulu itu lu anggap musuh tuh ya kan? Gue anggap musuh, ribut sampai depan-depanan Iya, pernah. ketemu. Iya, dulu waktu gue Sasmita ulang tahun Parung gitu bang. Setronton diributin sama dia orang, kabur semua gue. Itu ada tamu dari Sebut, dari Rangkas Bitung. Lu masih di Sasmita waktu Sasmita juga gitu. Sama dia. Tapi alhamdulillah dia lebih baik daripada yang bocah Wika itu. Iya benar. Sambut lu gitu Iya. datang ke Mensis, lu malah disambut sama anak-anak Mensis. Di situ gue cerita-cerita juga sama dia. Ngobrol-ngobrol panjang sama dia. Akhirnya yaudah kalau emang itu. Karena kan kalau dia kan, itu yang gue bilang, Selon itu perbatasan, dia bukan Parung bang. Mensisnya Mensis perbatasan. Nah, udah lu mah ikut gue aja, Mensis perbatasan. Gak usah ngikut Parung, nah gitu. Cuma kan dari kelas 3 yang lain, mintanya
Parung sepi gitu, Metro nggak ada yang nongkrongin. Gue juga gimana ya, miris juga sih sebenarnya ngelihatnya. Iya. Metro ditongkrongin Wika Bastar Piwan waktu itu. Jadi Mensis kosong. Enggak, waktu itu Oh. di Parungnya, basis Iya, Parungnya. di basis parungnya di Iya. Metro tuh ya. Iya. Kosong tuh gak ada anak Mensis. Iya. Akhirnya gue ditarik sama dia, suruh ikut ke perbatasan itu. Nah, lu pas masuk Mensis nih, Bang. Bentrok besarnya itu di mana tuh? Bentrok misalkan lu janjian ketemuan atau lu dipantekin gitu. Paling kalau bentrok besar waktu itu lucu sih. Waktu itu gue sekolah, pulang sekolah itu gue emang mau jemput cewek gue. Waktu itu gue deket lah maksudnya sama anak Wima waktu itu. Kata kelas 2 kelas 1 gue, ayo nongkrong Metro, kata kayak gitu. Ya udah nongkrong, gue bilang gitu. Posisi gue udah kelas 3 sih waktu itu mah. Nah gue ngomong sama dia, tongkrongin Metro, gue bilang gitu. Gue mau jemput cewek gue dulu. Nah pulang jemput cewek gue malah pulang. Nah di situ gue samperin alumni gue, Bang. Katanya janjian sama Wika doang 6 orang. Maksudnya posisi gue bertiga waktu itu, Bang. Lu bertiga doang? Gue di posisi gue berdua. Nah alumni gue bawa satu pelajar juga, anak Borces. Nah gue di situ berdua juga emang Borces Mensis. Nah, Iya, gue nongkrong sama dia. Pulang sekolah gitu. Akhirnya janjian sama Wika 6 orang. Pas ribut, Ramean tuh iya. Nggak taunya enggak. Dibohongin. Nah, dibawa. lu ditipu sama dia. Di sama alumni gue katanya 6 orang. Wah itu lagi kedatangan tamu SBYM, Bang. Tuh alumni lu cuma nontonin doang kan padahal ya? Ditontonin gue. Gue udah ngedon sebenarnya di situ. Gimana nih, Bang? Gimana nih? Gue bilang gitu. Ributin jangan. Gue juga kan ngedon ya. Mundur. Gue megang celurit kecil. Dia megang kelewang emang. Itu yang anak Borces itu. Gue mundur. Udah ke palang tanggung. Daripada nggak jadi ributnya. Gitu kata dia. Akhirnya gue ributin di situ. Wah, capek dah gue ngeributin juga, Bang. Dari atas, dari HBC itu gue ngeributin. Bak, sampai ke 200 meter lah gue itu jebol. Bang, lari-larian. Lumayan. Iya, sekitar segitu. Dikejar-kejar. Akhirnya gue di situ ribut sama tukang rujak, gue pengen ditusuk gara-gara itu. Gue bilang gue bocah sini, gue bilang mau tukang rujaknya. Tukang rujak, padahal tukang rujak mangkal apa warga situ tuh dia? Mangkal, tapi sebenarnya bukan warga situ, Bang. Jadi dia kayak ikutan kesel aja gitu kan. Iya, benar. Nggak suka ngeliat orang ribut. Bener-bener sih. Tapi ngeri juga. Kalau sampai pengen ditusuk lu, Bang. Di situ gue Kacau. megang celurit, dia megang pisau itu pisau golok, dicekek giniin gue. Waduh. Lu mau jadi jagoan lu, kata dia. Gue bilang gue orang sini, Bang, gue bilang gitu. Jangan macem-macem lu. Gue bakar inian lu, maksudnya. Ya di situ gue juga emang iya. Dia ngegas balik. Nakutin tukang rujak tuh. Mau gue makanin rujak lu, Bang. Nah, bener. Bisa jadi gitu. Gituin aja, Gue Bang. bakar nih gerobak lu, gue bilang. Jangan macem-macem, gue orang sini, gue bilang gitu. Emang kebetulan juga ributnya emang deket, Bang, dari lokasi. Dari rumah Gue juga deket gitu. Akhirnya ribut, gue jebol di situ. Wah, alumni gue nggak ngomel untungnya, Bang. Alhamdulillahnya gitu. Kalau di Sasmita kan beda gitu, gue. Iya. Mau ribut, menang mau kalah. Kalau emang kata dia salah, satu yang bikin salah semua. Dipukul rata, iya. Oh, berarti di apa namanya, Sasmita begitu tuh ya? Iya. Tapi kan tadi itu cerita lu kelas 3 tuh, Nih. Kelas 3 di Mensis. Kelas 1-nya gimana tuh? Kelas 1 gue punya cerita di Mensis. Hitungannya pas lu baru pindah dari Wika juga ya? Baru pindah dari Wika, baru 3 bulan lah. Langsung tuh lu ikut ribut-ribut? Langsung apa ikut gimana? ribut di situ. Di situ gue ribut waktu kelas 1 sama mana ya? Ini gue ikut pensi Borces. Oh, lu datang. Iya, waktu itu kan gue diundang juga, Bang, gitu, Bang. Ikut yuk ke pensi Borces. Nah, itu sama teman gue juga anak Borces. Lu kelas 1 tuh? Gue kelas 1, gue diundang. Akhirnya, kan kalau pensi kan Borces rame juga kan. Iya, nggak ketawa dong masuk juga ya? Iya. Gue nongkrong di situ. Nah, pas balik, kan kalau Mensis gitu gue tamu doang. Gue di motor, Bang. Nah, anak Borcesnya pada di beman mobil. Itu pas posisinya calon-calonan juga pas gue udah mau naik kelas 2.
Oh, ada penataran. di situ. Penataran, iya. Situ calon TD, Bang. Oh, ketemunya calon TD. Calon TD langsung di situ. Terus gimana tuh? Jadi dia nggak tahu kalau di belakangnya ada gua tuh di motor. Gue megang emang, gue juga bawa lah barang gitu. Buat jaga-jaga. Iya buat jaga-jaga nih. Wah ke Bogor. Gue bawa CR waktu itu. Mobil jalan, dia nyetopin yang di mobil, kali dia nggak tahu belakangnya ada gua gitu bang. Akhirnya gue turun dari motor, dia kan lagi fokus nganuin yang itu, yang di mobil, ya. yang gaitin kaki lah. Jadi itu gua enak banget tuh dari belakang doang gitu bang. Dak. Posisinya di Bilabong waktu itu. Oh, di Bilabong Di kejadian. Bilabong. Gue dari Salabenda pulang sih aman gitu. Pas di Bilabong, satunya rame. Itu calonnya. Kena sama lu tuh, Bang. Di situ kena calon sih. Posisi calon gue udah seragam mau naik kelas 2. Dia ngeributin itu suruh alumninya mungkin. Ngeributin yang seragam. gitu kan? Iya. Dia masih biru. Iya, Masih pakai celana biru gitu. masih penataran lah ya. Iya, masih penataran. Gue bilang, di situ gue bilang, calon mana lu? TD gue. Wih, Dia galak. Iya, galak calon banget. TD gue. Terus, TD Bojonggede. Gitu. ih Bojonggede ke Bilabong tuh ya. Iya. Heeh. TD Bojonggede, nggak taunya dari situ calonnya. Heeh. Harus situ gue bantai, jebret. Nah, lu sendiri apa sama kawan lu juga? Posisi gue kan, gue di situ jemput sama kawan gue berdua. Nah temen gue di motor itu bang, Berarti lu ngeributin mah pas ngeributin lu sendiri. sendiri di situ. gokil. Yang di Iya, mobil, rame tuh. Iya. yang di mobil gimana ya? Mau turun juga takut, maksudnya dia juga rame. Akhirnya pada masuk ke dalam doang, di dalam tronton itu. Nah, berarti yang di mobil itu kan ada bonces tuh. Iya. Nggak tahu dong kalau lu ngeributin. Kalau pada ke dalam. Tahu, Tahu, tapi dia nggak berani nurunin. iya. Karena emang gak ada yang bawa barang juga bang. Oh, cuman lu kali Bang Don ya. Cuman yang bawa barang dia kan itu kan kelas 1, kelas 2 yang di mobil. Yang barangnya di kelas 3. Nah, kelas 3-nya masih pada di belakang. Jadi mobil jauh, posisi kelas 3 masih di belakang, barang semuanya. Nah, itu pas banget gua doang di situ. Yang ngawal itu mobil, ngawal dia orang. Tapi jebol tuh. Jebol, Pas dengan apa penataran TD. iya. Gokil lu sendiri lagi. Tak, gimana tuh sendiri? Gokil nih Bang Itu Don. cerita lu kelas 1 ya, Wan ya? Kelas 1. Kelas 2 ada lagi, Wan? Kelas 2 gua paling ribut sama STM Depok paling bang. Di mana Ke tuh? mana tuh? STM Pancoran. Oh, Panas. Pancoran Mas. Oke. Itu dari pas alumni itu yang ngajak gua ke Mensis itu ngomong, gua bilang gua kelas 3 gua mau makin gila, gua bilang gitu. Wih, Kata gua itu gitu. lagi dulu lu masih pengen nyari jati diri Iya, tak? gila-gila ribut lah Lagi istilahnya gitu ribut kan. tuh Nah. dulu. Gua ngomong di situ sama dia, gua mau makin gila kelas 3. Gua mah nggak butuh omongan gitu kata dia. Gua cuma gua butuh bukti kalau emang lu bisa jadi orang gila, lu buktiin depan gua, ntar gua kasih warisan gitu kata dia. Warisannya apa? Celurit dari dia. celurit. Emang celurit itu celurit pegangan dia dah itu bang. Maksudnya udah ngenain banyak juga, gue tahu juga itu celurit, emang gue pengen banget. Cuman setiap gue minjem memang nggak pernah dikasih gitu. Udah inian dia lah. Iya, mainan dia. Nah kata dia gitu, kalau emang lu bisa berhasil jadi orang gila, gue kasih celurit. Jadi Gitu lu kata dia, makin warisan. kerasa Iya. tertantang banget tuh gitu Iya. ya. Masih wah dapat hadiah gue nih kalau mau jadi orang gila. Emang pesan dia waktu itu, gue di sini di Mensis paling enak sama Pancoran. Gue nggak suka ada Pancoran Sasmita ada di Parung gitu kata dia. Lu veterannya kan, lu ributin gitu kata dia. Gue nggak mau tahu lu mau temen kek, mau apa kek gitu. Pokoknya ributin ya gitu kata dia. Usir-usirin kalau bisa semuanya jangan sampai ada di Parung gitu katanya. Oke, harus kosongin tuh Pancoran sama Sasmita. Iya. Akhirnya gue dari kelas 2 di situ gue nyoba dah tuh terus. Dia nongkrong mau pagi gitu, gue mau berangkat sekolah, dia masih pada nongkrong, gue usir. Ntar gue pulang sekolah, dia masih ada, gue usir. Wah gitu dah dulu. Sampai gue kelas 3 bener, dari itu kan waktu gue kelas 2 masih bang. Pas dia lulus, gue kelas 3, alhamdulillah situ kesampaian juga. Oh bener, kosong tuh di situ. Bener kosong, nggak ada Sasmita, nggak ada Pancoran gitu. Sekalinya ada paling tamu gitu. Soalnya gue juga pernah bang, gue datang berdua waktu itu, bertiga sih. Cuman gue turun berdua dari motor,
itu lagi ada kedatangan tamu dia dari kereta, Basis keretanya. basis kereta. Main ke Parung. Main ke Parung, emang penasaran kata dia. Mana sih daun-daun mensis gitu katanya. Wih. Gue penasaran gitu. Nama lu Antet berarti Bang. Iya. Dicari banget soalnya ya. Iya, kalau dicari cewek mah enak. Nah, Beda udah nggak? lagi itu urusannya Bro, beda lagi. Nih makan nih. Mau makan. Hah? Akhirnya di situ udah sepi, gua nyoba nongkrong juga di situ di tongkrongannya. Calon-calonnya juga dia banyak juga, Bang. Gue Berarti Albes lah ibaratnya tuh, datang ke Parung. Iya, datang ke situ. Gua lompat dari motor berdua. Itu yang tamunya itu emang bener ngaruh lah kurang. Siapa tuh tamunya tuh? Bocah pancorannya. Daniel waktu itu. Oh. Waktu itu emang dia ngaruh lah di kereta juga. Emang waktu itu sebelum dia nyampe ke situ ke Parung, baru nyampe Bojong-Sari, gue ributin. Akhirnya dia balik lagi, ketangkep warga. Baru nyampe Pasar Bo kan, mau ke Parung gitu. Gue ributin, ketangkep warga. Jadi nggak pernah lolos lah, iya, nggak pernah lolos. Akhirnya waktu itu hari Jumat kok nggak salah. Tembus tuh dia ke Parung. Temen gue juga pada ngomong, pancoran rame loh di Parung, gini. Ya udah, posisi gue udah pulang sih, jam 3 sore udah pulang, udah di rumah. Gue denger dia ada di Parung gitu Bang, saking gregetnya. Gue pakai seragam doang, celana abu-abu, baju biasa, gue pakai jaket doang gitu Bang. Gue samperin ke situ, iya. Gue bertiga, gue turun di situ. Emang bener ngaruh Bang. Tepisin celurit gue. Pak. Itu lu masuknya kelas 3 ya, Un ya? Kelas 3. Udah, kelas 3. Kelas 2 naik kelas 3. Iya, udah mau kelas 3. Itu celurit ditangkis-tangkisin. Iya beneran ditangkisin. Itu orang tuh. Ngeri lu tak. Celurit tangkis-tangkisin. Sakti sih gue bilang. Emang kan kalau di kereta beda juga lah lawannya juga Bang. Iya. Dari masih di motor tuh kok gue udah gesrekin kaki. Strek gitu. Sepatu lah. Strek gitu di motor. Sepatu lu gak jebol? Kagak alhamdulillah. Kali gitu kan. Lu sesekin ke aspal. Terus akhirnya dia respon tuh. Ngeliat. Yang basis Parung ya mau udah pada lari Bang. Wah maksudnya. Wah dia. Udah tahu lah iya. Oke, terus? Pada kabur. Itu yang ributin dia doang basis keretanya. Malah tamu yang ngeributin Iya. lo. Blak. Akhirnya dia mundur juga kan, dia nggak bawa barang juga. Gua tetap ributin di situ. Dia mundur. Nah di situ temen gua tempong warga. Bang. Tangannya dia yang megang motor gua tuh ditempong warga batu. Blak be tangannya. Akhirnya temen gua doang yang luka alhamdulillah. Lu cuman berdua? Bertiga. Bertiga? Iya. Yang satu gua jokiin. Jokiin ya di motor? Iya. Itu kelas 2 gua. Kelas 1 gua. Gue bilang jokiin gua. Berarti halangan lu tuh selalu sama warga ya, Un? Warga doang paling. Kalau polisi sih kan sebenarnya di Parung emang ini juga, cuman warga sih sebenarnya yang di enggak, polisi enggak terlalu. Lebih itu warga Parung. daripada polisi. Itu pas kejadian kelas 2 tuh. Kelas 2 mau naik kelas 3. Iya, pas mau naik kelas 3 itu. Nah kan pas kelas 1 tuh ada yang namanya tataran tuh, Un ya. Pas lu udah kelas 3 lu ikutan natar apa gimana nih, Un? Nah, di situ gue ikut natar juga. Di situ gue ikut natar karena kan waktu pas masuk kelas 1-nya tuh nggak sempet gue natar, Bang. Nah. Nggak sempet. Akhirnya yaudah, ntar aja kalau udah pakai seragam baru tatar, gue bilang gitu. Gue ngobrol juga dah sama kelas 3 lain, Parung. Ya udah kata dia gitu. Nah, posisi di situ gue udah janjian juga, Bang. Sama Wika Bastar Piwan waktu itu. Gue udah Penataran janjian tuh? Iya, penataran. Gue bilang janjian. Kelas 1, kelas 2 doang. Nah, tapi gue mintanya calon sama kelas 2. Jadi ada seragaman juga gitu, Bang. Oh, itu yang disebut bakwan ya? Iya, Un ya? bakwan. Ini bakwan. Oh, di Emang sebutannya gitu Parung kan? itu ada namanya bakwan, tak? Dia itu kayak gabungan gitu. Tapi kalau Bukan makan satu nasi uduk sekolahan. makin enak kayak gitu. Bakwan lu. Terus gimana tuh, Bang Daun? Ribut sih. Pas kejadian itu lu ribut. Penataran itu lu langsung Penataran, gue udah janjian dari awal sama dia. Dari pagi tuh gue janjian. Nah pas gue nyampe ke Mensis kan waktu itu jam 9.
nyampe ke Mensis. Nah emang banyak yang udah pada nungguin juga. Emang bener janjian. Gue bilang bawa barang lu sebenarnya. Bawa barang lu semuanya, gue bilang gitu bang. Dan tataran nih sekarang, tapi gue mintanya kelas 1 kelas 2, gue bilang gitu. Akhirnya gue udah janjiin. Posisi gue di motor semua bang itu. Posisi gue di motor. Yang kelas 3 itu? Iya. Karena gue udah janjiin, salahnya udah gue janjiin. Dipantekin duluan sama dia. Belum nyampe Parung itu. Jampang dipantekin. Dipantekin. Iya. Kata dia gini. Wah ini gitu kan. Pas ngeliat gue tuh. Wah ini Mensis. Gue bilang, tar dulu. Jangan gue, no. Kelas 1, kelas 2 gue di belakang. Terus akhirnya lu gak diapa-apain tuh? Nah, gue mau terbalik ke situ kan. Kelas 1, kelas 2 gue pada turun, ribut. Udah sempet jebol gini bang. Kelas 3 gue turun, bocah seeng. Salah di situ. Tapi sama, dia juga turun kelas 3-nya. Oh akhirnya semua turun. Iya. Ya, akhirnya bentrok juga. Bentroknya, Semua iya. ya. Dari Gunung Sindur dia, kelas 3-nya turun. Gue dari seeng tuh bocah, turun juga. Udah jebol, akhirnya jebol juga dia. Jebol dibalikin tuh sama kelas 3 gue. Akhirnya acak-acakan, di situ posisinya sama-sama kena sih. Oh ada dari korban lu, Iya. ada dari korban dia juga ada. Iya, di situ wah gua kasihan juga dah sama deden gue gitu bang. Gue bilang, aduh deden gue sayang gitu kan bang. Iya, soalnya kalau Mensis itu murni ya Un ya. Sedangkan dia campuran gitu dari sekolah Iya. Bakwan itu. Itu bakwan itu apa sih itu? Wika Bastar Piwan. Oh Jadi disingkat. singkat ya. Wika Bastar Piwan gitu. Lu kejadian adik kelas lu kena. Kena tangannya. Tapi nggak lu melo-melin kan? Enggak bang. Lu malah lu gua di situ, sayang. Iya. Di situ gue ngerasa salah bang. Iya. Aduh coba gue nggak janjiin tadi. Mungkin nggak bakalan kena dia juga Itu gitu. parah nggak tuh bang adik kelas lu itu? Ngampleh tangan jarinya. Yusi. Jarinya ngampleh. Hampir sama kayak gue lah gini. Hmm. Ngampleh akhirnya gue bawa ke klinik tuh di daerah Seeng. Di Waru. Di situ nggak diterima. Akhirnya gue bawa ke terujukan langsung di Fatmawati. Jauh banget. Iya. Langsung jauh banget. Itu aduh. Gue bener-bener kasihan dah, nggak tega juga. Untung bocahnya kuat juga lah maksudnya. Nggak cengeng. Iya, gitu. iya, iya. Nggak aduh nggak. Iya. Gue bilang akhirnya gue bawa ke Fatmawati. Pas di situ keluarganya dateng lah. Wah gue udah panik juga bang. Ngeri Karena dia. posisi gue kelas 3. Nah, benar. Terus akhirnya Dateng tuh bokap nyokapnya, mamangnya. Gue pikir aduh gue diiniin lah maksudnya. Diusut tuntas Ditanya-tanya, nih dia, iya, ditanya, diinterogasi, takut lah. Alhamdulillah untung bocahnya dari SMP emang suka ribut. Oh. Ya. Jadi orang tuanya nggak kaget. Iya nggak kaget juga. Maksudnya selalu lah gitu. Orang tuanya tahu kalau anaknya kayak gitu. Kayak Ya. gimana. Emang kejadiannya kayak gimana gitu doang. Kayak gini. Gue bilangnya pulang sekolah dipantekin doang. Gue nggak bilang gue janjiin gitu bang. Karena gue juga takut gitu kan sama orang tuanya. Karena posisi lu abang kelas. Iya. Itu bisa tuh dijahit, bang. Di situ gue dateng nyampe sono gitu ya. Gue pulang kan jam 12 Mensis. Ribut jam 1. Karena gue kan pulang emang gue kasih inian dulu lah pada. Nggak heran lah maksudnya sekolah di Bogor minuman. Biar kuat bang. Iya. Nambah stamina. Minum dulu lu, Panas minum dulu. juga, Iya. gitu. Itu gue pada minum dulu. Nah pulangnya itu nggak taunya dia kena. Dibawa dah tuh ke itu. Akhirnya nggak bisa dijahit bang. Karena dokternya waktu itu kalau nggak salah. Alatnya apa alasannya nggak ada. Karena tahu dia ribut. Iya, karena tahu ribut. Tuh biasanya emang gitu sih. Nih bang, Rada kalau dipersulit gitu iya, ya, Bang, ya? kenapa ya dipersulit gitu? Padahal kan kita bayar gitu kan kalau ke rumah sakit. Iya. Soalnya kalau tawuran gitu rada pada nggak suka gitu. Iya, nih, sensitif juga sih Sensitif dilihatnya. banget. Tapi itu nyawa juga menurut gua sih, Iya. bang Edit ya, karena kalau ke rumah sakit ya utamain lah. Iya benar. Ngeri kenapa-napa gitu. Tuh. Soalnya sama aja ya. Sampai gue sampai ke situ tuh jam 3-an kalau nggak salah bang. Nyampe ke situ. Itu gue pakai celana olahraga doang bang. Emang gue kan emang habis olahraga waktu itu. Lu belum balik tuh? Iya. Olahraga, pakai celana olahraga, pakai sepatu sama baju biasa waktu itu. Pakai jaket. Karena emang gue wah daripada ntar gue nganter malah ketemu lagi ya kan. Ninggangnya tuh bocah kena lagi.
gue milih pakai jaket doang. Nah di situ kelar tuh nih. Kan tadi lu bilang sama kayak gue lah, luka tangan. Kalau lu kenapa tuh? Kalau gue boleh tahu nih. Nah iya tuh. Bisa tuh lu ceritain. Kenapa tuh Bang Don katanya kena juga luka? Sekolah juga apa nih? Kalau gue waktu itu sih ribut kampung sebenarnya Bang. Oh bukan sekolah berarti ya? Bukan, emang kan kalau gue kan posisi tinggal gue gitu Bang. Tradisi lah ya gitu bulan puasa. Oh iya. Ribut-ribut gitu. Mm. Udah jadi tradisi, sampai jadi tradisi. Sampai seminggu sebelum bulan puasa aja udah nyiapin barang. Buset, sama banget. Beli apa namanya, besi-besi yang kan kalau dilawakan gitu Bang. Sekilo berapa, beli, akhirnya gue bikin gosir. Nah itu kejadian ribut sama anak Parung waktu itu Bang. Oh di Parung tuh Di kejadian. Parung. Gue ribut di situ. Itu gokil juga sih Bang, gokil. Gokil kenapa tuh Bang Don? 10 hari gue ribut, menang terus emang. Wih. 10 hari. Lu 10 hari, berarti 10 kali dong? Iya. Kalau 3 kali setahu gue bisa dat mangkok ya Bang. Sampai 10 Beda kali lagi loh. ada ceritanya. Iya. Terus 10 kali itu menang terus? Iya. Soalnya dari pembukaan awal nih, puasa pertama itu udah ribut. Dari bulan puasa pertama gue udah ribut. Sampai ke puasa 10. Nah di situ gue ribut menang terus lah. 10 hari itu menang terus. Sombong gue di situ. Anak-anak lu tuh Iya. pede, wah gue menang terus nih Iya. ada perlawanannya. Di situ posisinya yang sombong sih gue sebenarnya. Karena Bang emang Daun yang sombong. Nah, terus? karena emang temen gue baru pada keluar dari gang. Posisi gue udah di BSI. Waktu itu kan kejadiannya di Telkom Parung. Posisi gue udah di BSI. Nah abang-abangan gue sama bocah-bocah gue masih pada di gang gue tuh. Nah gue udah di BSI. Iya, gue udah di BSI berdua. Temen gue juga itu yang gue bilang anak Borces itu. Nah gue udah di situ berdua. Ayo gue bilang tuh ributin, ayo ributin. Karena kan kalau emang di sono tandanya tuh petasan. Bang kalau anak pasar kan petasan mah gampang lah minta. Gitu. Tandanya dia petasan, kalau nggak laser yang hijau itu. Itu Dari tandanya atas mau keluar. Jadi nggak janjian Bang, emang tradisi gitu. Oh, udah tradisi. Iya, jadi gua Kayak keluar ini gang. kan Farhan apa? Kita mah tempur sarung, dia mah pakai barang. Kayak gitu doang. Iya kalau gua setahu gua di bulan puasa tuh pakai sarung. Iya. Lu mau yang pecut apa yang bogem? Iya benar zaman gue. Tapi kalau bareng-bareng kayaknya enggak tuh. Iya. Nah di situ ada tandanya. Laser dulu pertama awalnya. Terus korek, cek. Gue masih udah tadi dulu gua bilang gitu. Belum turun dia. Napas petasan, dar pas ketiga petasan jalanan langsung rapet Bang itu sama dia. Gue gregetan juga kan posisi gue iya. Emang posisi gue 10 hari itu menang mulu ya kan, sombong lah gitu. Gue lari langsung ke perbatasan itu. Gue di situ teriak sama ke bocahnya itu. Dia turun. Sempet jebol juga itu dia. Oh sempat dibol lagi dia. Iya, di situ dia ribut. Nah, posisi gue kan berdua. Nah, temen gue masih jauh di belakang. Gue udah ngeributin di situ, gue pakai gear sih. Brak. Dia udah mundur. Akhirnya gue nggak tahu dah tuh. Ada bocah turun maksudnya dari atas lari nyeruntul banget gitu Bang. Nah, sebelumnya juga ketaker. Maksudnya gue tahu nyali dia lah maksudnya gitu. Dari kubu musuh nih. Iya, kubu musuh. Awal-awal itu nggak taunya dia pulang dari Rangkas, ngisi dari Banten, ngangkat baju, ngeluarin celurit, ayo nih Cil, gue di sana acil gitu. Sini lu Cil, kalau mau lu berani, gue matiin lu dari atas tuh, dari masih berarti di turunan. udah kenal ya Un ya? Udah kenal. Di situ, sini lu Cil, kalau mau lu berani, gue digituin. Akhirnya nggak taunya dia mancing doang Bang itu, angkat baju, ngeluarin celurit, bacokin gue nih Cil, kalau lu berani. Gue pikir dia bercanda mungkin ya. Situ gue maju, sempat jebol. Nah nggak taunya tuh dari jebol itu dia dari kantong jaket ngeluarin air keras Bang. Oh, dia bawa air keras. Bawa air keras. Air keras taruh di botol, plating deng. Kalau air keras kan kalau kena jalanan ngebul. Iya ngebul. Iya pasti. Terus Di situ ngebul putih. Posisi gue, gear gue masih muter. Udah jebol lu, gua bilang gitu. Pas gue mundur selangkah, 2 langkah, dari asap putih itu tiba-tiba sas deh. Aduh dia pisan, itu bocah yang nganuin lu. iya. Aduh dia pisan, gue bilang gitu. Baru pengen kabur begini nih gue Bang, gulung gear gitu, gue gulung, pengen kabur.
celurit dari sini. Oh, udah. Udah begitu dia. Depan lu. Posisi depan gua, lu banget iya. ya. Gue bilang daripada kalau gue mikir pendek gitu bang, gue lebih lari. Sobek kalau gue bisa koma, bisa mati ya kan. Oh, berarti udah di atas pala Udah lu di tuh? atas pala. Akhirnya gue milih, gear gue lepas, gue tangkis di situ. Red, gue nggak ngeh tuh. Kalau gue kena juga bang. Oh, tuh lu tangkis. Iya, pokoknya pas tangkis itu kerasa, serak gitu. Cuman gue nggak tahu tuh kalau misalnya tangan gue sobek. Gue kirain kagak. Akhirnya gue ngambil gear gue ke bawah, baru pengen ngoper gini nih. Iya. Dari tali gear gue pengen oper ke kanan. Wah, ngampleh. Oh, ini tangan lu nih. Iya. Berat. Wis. Oh, Dari panjang mana ke juga mana tuh, tuh? Bang Daun. Ini operasi. Oh, berarti. Itu sampai dioperasi. Operasi 34 jahitan. Luar dalam. Oh, anjir. Pakai pen. Oh, lu pakai pen ya? Pakai pen juga. Makanya gue Kelingking lu kalau juga nggak begitu hidup ya? enggak gini dong. Hmm. Makanya gue kalau ada petir gitu sekalian dulu juga bang. Nah, Karena belum dicopot. nah tuh pas lu kejadian lu kena nih Bang Daun nangis CR tuh. Enggak. Nah temen lu itu pada kemana tuh? Masih pada di belakang. Masih Ngeliat pada lu- di belakang. Ngeliat lu gak digituin? Udah ngelihat gue ribut. Nah itu baru pada mau nyamperin dia. Baru pada mau jalan ke situ. Daun gitu kan pada teriak. Nah dia tuh sebenarnya yang belakang belum pada tahu kalau gue kena. Sangkanya gue masih ribut ya. Situ gue udah merangkang bang. Wah udah jatuh lah udah. Kalau kena kan kaget gitu ya, merangkang gitu. Karena gue ngeliat juga tangan gue udah ngampleh. Arah ke belakang, akhirnya situ. Gue dibawa ke RSUD, gue dijahit. Nah temen gue juga pernah ngebalikin. Nah kejadian itu ini doang Bang lu kena? Ini doang. Oh. Dia maksudnya gue udah merangkang gitu, masih ngincer bang. Dia pengen pala, emang niat di situ nganuin pala. Masih ngincer pala gue terus. Tapi akhirnya gak kena tuh? Alhamdulillah gak kena. Berarti Gua bilang cuma kalau ini kena- doang? Iya. Gue bilang kalau kena di pala antara koma sama mati itu Iya doang. sih ngeri pala Bang. Emang ngeri tuh kalau di pala. Gue merangkang lari, akhirnya abang-abangan gue juga baru pada keluar dari gang. Gue teriak di situ. Gue kan naik motor langsung bang di situ. Anterin gue ke rumah sakit, gue bilang gitu. Ojekin gue. Udah gue dibawa, abang-abangan gue juga baru pada datang dari keluar dari gang. Gue teriak di situ. Ini kan gue iket gini bang, gue pegangin saking gue takut darahnya. Iya dan ngeri pendarahan. Iya, pada kaget. Abang-abangan gue juga ngeliatnya. Daun tangannya putus, orang sangkanya udah putus aja bang. Karena ngample. Iya, Soalnya nggak ngampleh. kelihatan juga ya, Ngampleh. ya. Udah sangkain putus aja dah sama abang-abangan gue juga gitu bang, abang-abangan kampung. Akhirnya gue lari, dibawa ke dibawa di RSUD, gue nggak diterima bang. Malah dikasih surat rujukan. Katanya nggak ada alat, alasannya tuh nggak ada alatnya. Dikasih rujukan. Di situ gue, Gini. iya, gue dibawa ke waktu itu. Datang jam 4 subuh gue bang. Diurusin jam 12 siang, baru dioperasi. Itu dia tuh. Lama banget itu nungguin ya. Gokil. Karena emang ngantri. Nunggu itu lu nahan. Iya. Di perban sih kan dari di perban juga gitu. Iya tapi cuma di perban doang kan. Iya. Ngerinya kan tuh yang begitu nih tak ngeri pendarahan ya kan gimana Iya gitu. pastilah. Itu nyokap gue nangis-nangis katanya. Sampai kapan lu kayak gini terus gini. Bikin Itu susah orang orang tua lu? tua lah ya, bikin susah orang tua. Emang gak ada kapoknya gitu. Tapi itu dulu kan Bang ya. Iya sekarang. Dulu ya. Masa Sekarang lalu lah. masa lalu tuh ya. Nah itu lu dijahit lah pas jam 12 siang tuh Jam akhirnya. 12 siang gue dibawa. Itu kan harus dioperasi katanya bang. Oh dioperasi sempet tuh. Kata dokternya harus nunggu ntar nih apa giliran. Karena emang gede juga bang. Iya emang gede. Jadi giliran gue dapat jam 12 waktu jam 12 diurusin jam 12 gue dibawa didorong kursi roda dibawa ke ruang operasinya dah. Akhirnya dijahit seminggu gue di situ pulang akhirnya. Oh seminggu lu di mati. Itu pas gue gue emang masih pada ribut juga. Malah pada jebol mulu katanya. Kayak balas dendam gitu lah. Iya. Ya. Berarti pas semenjak itu temen lu masih pada ribut juga lah kejadian pas lu di rumah sakit. Masih pada ribut juga itu sampai ke puasa 15 kalau nggak salah. Itu bokap gue juga maksudnya. Bocah no masih pada ribut baik. Itu posisi gue di rumah sakit gitu. Bocah masih pada ribut baik no gini. Itu emang udah
Ini tradisi orang kampung juga Tradisi tahun ke ikut-ikutan tahun kali ya. masih kayak gitu. Tradisi. Bang. Tapi kan kalau itu cerita antar kampung Antar tuh. kampung. Kalau sekolah lu kena tuh, lu kena Nah itu pas sekolah tuh bang. Masalah pas waktu bentrok apa iya, gitu. waktu Pas bentrok-bentrok. sekolah sih gue kena paling ini doang. Satu. Kenapa tuh? Itu posisinya gue waktu kelas 2, kelas 3 itu. Iya kelas 3 Janjian apa bentrok nih? janjian. Oh janjian. Di situ gue janjian, kata alumni gue, itu janjiannya sama Sasmita, bang, karena dia tahu kalau gue alumni veteran. Iya veteran Sasmita. Veteran Sasmita. No, Sasmita no di Parung ributin lo. Akhirnya ya udah ya jadi ribut tuh. Posisi gue bertiga, bang, sama anak Borces. Gue mensi sendiri. Mensi sendiri sama anak Borcesnya 2 orang ya. Itu katanya hitung pala 3-3, bang. Janjiannya. Janjiannya hitung pala 3-3. Nah disitu janjian sama Sasmita gue nggak taunya dia curang. Nah, 6 orang dia. 6 pala gitu. dia 6 orang lu bertiga. Iya, gue 3 orang. Nah di situ ribut. Gue megang celurit juga kan posisinya. Nah itu bocah jatuh bang satu. Dia megang gear nih. Gearnya gue lompatin. Gue pegang. Talinya gitu bang. Ngelilit kan di kaki gue. Akhirnya bocahnya jatuh. Di situ baru bang. Pas gue kan nafsu ya ngeliat bocah udah jatuh. Musuh lu tuh jatuh. Iya. Gue megang celurit juga udah di depan. Gue masuk bacok. Nggak tahu ya teman gue dari belakang nyerobot juga pengen ngebacok. Akhirnya celurit gue nyilang begini. Jadi pas tangan gue di sini, iya. Tangan gue di sini, ini dia masuk tak gue di sini. Sama-sama nafsu kan. Iya, Iya. jadi bukan karena musuh Iya, kan. sama-sama nafsu nih. Kalau gue nafsu makan enak, ya kan. Temen nafsu. Waduh, akhirnya tangan lu kena di mana tuh? Kan sebelumnya kena juga tuh tangan kan? Iya, posisi di sini. Ini ribut kampung waktu itu. Nah ini kena lagi di sini. Itu orang gue juga sampai mikir, anjing gue dosa apa ini bang? Soalnya Tangan mulu tuh. tangan kanan mulu, ya nggak pernah gitu tangan kiri walaupun gue tuh, Amit-amit juga ya sih. kalau ribut juga gitu bang, nggak tahu kenapa refleks gitu. Kalau di depan bocah begitu banget tangan, begitu pengennya gitu iya, Sisin tuh ya. iya pengen begini, tapi nggak pernah kena yang kiri. Gue anehnya, malah kanan lagi. Tuh gue mikir anjing punya dosa apa gitu kan. Kaget Kenapa juga. tangan mulu ya Iya. kan? Yang kena. Terus gimana nih bang? Lu bentrok tuh semenjak lu sekolah kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih. Apa yang pernah diantar kampung juga nih? Lu ribut. Itu bentrokan yang gak pernah lu lupain pas di Sampai masa-masa sekarang. abu-abu tuh. Apa tuh bang? Paling ribut sama Tede sih. Kalau Tede kan gue maksudnya bang Juragan Bogor lah terkenalnya kalau di Bogor ya. Juragan Itu emang gue dari dulu penasaran banget gitu. Sama itu sekolahan. Soalnya kalau dia ada namanya nih misalnya blokannya di Parung gitu. Tede Parung 46 gitu. Enggak, tapi bocah-bocah gitu nggak pernah ada Nggak waktu pernah itu. kelihatan. Iya waktu tahunan gue gitu 2017. Nggak pernah ada. Gue penasaran juga waktu itu. Nah pas banget gue waktu itu mau beli ciu. Kan kalau pelajar Bogor dah nggak heran dah maksudnya sama ciu gitu kan. Waktu itu gue mau beli ciu ke Persada Kayu Manis. Udah di jalan tuh. Di situ emang gue udah ngeliat dia satu tronton, satu truk. Satu truk gobang di arah ke Parung dari Kayu Manis. Kata dia, oh mensis gitu kata dia. Udah ngeliat lu tuh. Udah ngeliat, gue posisi bertiga sama anak KN 1. Sisanya bocah mensis 2 sama anak KN 1 bang. Kan Parung ya nih. Iya. Gue ketemu di Salah Benda, Kayu Manis tuh pas turunan. Di situ gue ketemu, dia udah teriak, mensis. Gue bilang, tak dulu. Gue mau beli ciu dulu, lo tungguin sono, Parung, gue bilang gitu. Nggak tahu ya dia nggak ke Parung bang. Terus dia di mana tuh? Di Tomang Bogor. Di Tomang, di Kemang tuh. Akhirnya pas gue lewat juga gue udah, wah deg-degan dah tuh, anjing. Tede lagi, iya udah gitu rame juga. Untungnya dia nggak nongkrong di pinggir jalan waktu itu. Di dalam, karena emang rame posisi dia takut satgas apa gitu ya. Akhirnya gue lolos pulang beli ciu tuh lolos. Habis minum ciu gue pulang sekolah itu minum ciu. Nah gue diculik bang sama temen gue. Basis Bojong Gede. Anak mensis juga. Basis Bojong Gede. Gue dibisikin tuh di situ. Ikut gue yuk ribut sama Tede. Nggak taunya itu dia udah janjian sama Tede dia. Dia yang janjian.
Akhirnya gue pulang, habis minum ciu, nyampe ke nungguin dia di Bilabong waktu itu. Gue tungguin di Bilabong dari jam 1 bang. Gue tungguin dari jam 1 udah, wah cewek juga udah banyak banget gitu minum. Udah capek dah maksudnya, udah pengen pulang. Udah gerah, ini gimana nih gue ngomong sama Oce yang nyajak guanya. Itu lu berdua doang? Posisi gue diculik sendiri. Enggak, lu sama temen lu berarti berdua doang? Gue sama temen gue 3 orang, jadi gue sama gue berempat gitu. Oh berempat lu? Iya. Mensi semua? Mensi semua. Terus? Beda basis doang gitu. Akhirnya gue udah nunggu 2 jam ya kan. 2 jam setengah waktu itu. Setengah 4 gue udah nungguin di Bilabong lama. Gue samperin aja langsung. Gue bilang daripada Nafsu. daripada ribut nggak jadi ya kan. Gue juga masih pakai seragaman jam segitu ya kan. Capek. Udah capek banget. Udah mabok juga ya kan waktu itu. Udah dah daripada nggak jadi ributnya. Sekarang dia di mana? Gitu. Buat chat-chatan dulu tuh, akhirnya ngaku dia di Tomang. Oh masih di Tomang Masih dia? di Tomang. Akhirnya gue samperin ke sana, gak tau ya mah lagi makan gorengan. Pada makan gorengan, pada minum es, pada ngerokok. Wah, di Jadi situ kan jatuhnya gua, lu nungguin dia menyantai iya, ya. di situ gue kesel makanya. Ih anjing, gue menungguin dia udah 2 jam setengah nih gitu. Akhirnya gue motor belum berhenti, gue udah lompat bang di situ. Berhenti, motor gue, temen gue nggak mau berhenti karena emang takut gue ngapa-ngapa, mungkin posisi gue tamu ya kan di situ, takut gue ngapa-ngapa juga. Gue lompat maksa akhirnya di situ, karena gue lompat, gue dimodalin celurit, gue megang celurit, gue maju, pada kabur semua bang. Nah yang satu telat lari ya, baru pengen kabur begini, kena. iya di situ gue sabet di perut bang, dia lari, gue tarik itu celurit nggak kena, masih nyangkut itu. Jadi gue ke bawah dia gitu, ke bawah celurit dia lari. Gue bilang, aduh, celurit gue. Akhirnya gue paksa begitu, jatuh tuh dia langsung. Pas gue paksa betot gitu bang, dia jatuh. Ampun bang, ampun. Dia juga teriakan, ampun bang. Nah, di situ salahnya. Yang anak kayan itu temen gue, nggak taunya kenal karena ada teman satu kampungnya di situ. Nah itu yang kena? Untungnya bukan. Tamu juga posisinya. Tamu dari TD itu ya? Iya, tamu dari TD. Namu ke situ. Di situ gue sempet kabur juga sih gue. Karena gue takut ya kan. Karena gue mau celurit gede nih bang. Itu masuknya segini celurit. Gue udah mikiran mati kalau nggak koma, gitu doang. Gue kabur. Gue ngamanin diri, gue mati. Gue berusaha ngamanin diri lah gitu. Langsung lu pas kejadian itu langsung cabut dah? Iya cabut, gue milih cabut di situ. 2 hari gue pulang lagi, karena gue udah mandi. Gue ke orang pintar, gue mandi di situ bang. Minta tolong lah, gimana biar caranya. Dari pihak keluarga, bocah yang gue tuntut nggak? Bocah yang gue ini nggak nuntut, iya. Tapi gue percaya sih, karena emang kan kalau TD kan sebutannya Juragan Bogor itu bang. Iya. Masa Juragan Bogor nuntut? Iya karena orang yang kalau di sana harus terima resiko juga bang. Apa ya? Iya. Nah, terus akhirnya gue pulang lagi 2 hari di sono, 2 hari gue ngamenin diri, gue pulang lagi. Akhirnya nggak nyari-nyariin lagi, alhamdulillah. Nah lu udah kabar tuh musuhnya gimana tuh? Koma doang. Di situ gue juga cari info bang. Gue lihat di Facebook. Oh dia nih, cari dia tuh. Gue cari TD. Koma itu baru seminggu katanya pas itu. Seminggu masih belum pulang bang dari rumah sakit. Dia di rumah sakit Atang Sanjaya waktu itu. Gokil berarti nih Bang Don. Sering nih cerita Bang Don nih Dit yang gue tangkap dari tadi, ribut berapa orang pun jadi. Iya, nggak peduli dia berapa orang. Nggak perlu banyak, berapa orang pun jadi nih. Ini dari cerita lu, motivasi lu nih buat anak-anak anak-anak nih, zaman gue pengen nanya apa? dulu nih, pahit manisnya dia nih sama dia Putih Abu-Abu nih. Gimana tuh? Pahit, ya ceritain pahitnya dulu deh, yang lebih enak. Pahitnya, waktu itu gue pernah disetrumin juga sih bang. Disetrumin sama anak Piwan waktu itu. Kok bisa disetrumin? Iya. Dia bawa ini. Posisi lu di mana tuh? Gimana nyabut kabel di telepon atau gimana nih? Ngeri banget. Dia bawa alat setrum gitu. Waktu itu gue lagi nongkrong di tongkrongan gue, Metro Parung. Nah di situ emang panglimanya lah dia di situ. Nah awalnya naik 4 orang
Itu kelas 3 bang, posisi gue kelas 2 waktu itu, pahit manis kan. Di situ gue kelas 2, dia yang naik 4 orang itu kelas 3. Itu maksudnya yang salon-salon semua lah gitu. Dia juga rada canggung lah gitu sama saya gitu, sama gue. Maksudnya gimana ya? Nggak enak juga. Dia ngomong di situ sama gue. Lu Un, katanya lu yang bawa kelas 2-nya Parung kan gitu. Gue bilang, Mensis mah gak ada yang bawa, netral, gue bilang gitu. Emang kenapa? Cariin gue duit gitu. Dia minta cariin duit di situ. Akhirnya gue juga gak berontak, kagak, gue gak ada duit, gue bilang gitu. Udah sore kan, posisi udah sore. Udah sore, duit gue udah pada habis. Gue juga pulang ntar BM, gue bilang gitu kan. Situ ngeluarin dari kantong sweater, gak taunya struman. Disetrumin gue. Di tongkrongan gue sendiri. Di tongkrongan gue sendiri gue disetrumin situ bang. Trek. Waduh, badan gue pada lemes bang. Disetrum, pada lemes. Akhirnya gue pulang tuh. Emang gue, maksudnya, emang temen gue ada yang bawa duit. Tapi gue titipin di tukang konter. Oh pinter nggak? Daun pinter nih. Daripada gue kasih juga kan gitu. Bener-bener. Malu juga, bukan masalah total nominal duitnya gitu. Emang kalau kayak gitu pasti diperiksain ya nih. Asli ya diperiksain. Itu juga gue sempet diperiksain. Karena emang gak ada. Kesel kali dia, strumin gue. Nah itu lu berapa orang aja itu Bang Don disetrumin? Kalau gak salah 8 orang gitu. Semua itu rata. Dia cuman 7 orang. Tapi jagoan semua gitu. Itu dari Bakwan waktu itu. Oh Bakwan. Kayak Bastar Biwan. Kalau gue kan mensis doang. Cuman beda basis doang. Ada basis gue, basis. Itu kisah manisnya nih. Kisah pahitnya nih Dit. Tuh Manisnya betul. manisnya gimana nih Bang Don? Kisah manisnya. Yang benar-benar wah nggak bakal gue lupain nih sekarang. Solidaritas Ya atau selama apa. di Mensis gitu. Solidaritas sih sebenarnya. Mensis tuh gimana ya bang? Gue selama di mensis ngerasa seneng aja. Wih bahagia. Karena karena emang teman-temannya semua nyatu dah sama gue. Satu hati lah gitu. Soalnya di Nyatu. situ hitungannya rata ya udah. Iya. Dari gue kelas 1 gitu bang. Gue ngerasain pahit manisnya. Cuman kan namanya sekolah STM. Nggak bisa kita ngerasain apa kisah kasih di sekolah. Iya sih. bener. Kalau mau kisah kasih di sekolah nyari cewek lain. Iya, nyari cewek sekolah di luar. lain, iya. Beda Bener, sekolah ya bener. udah. Iya. Kisah kasih di sekolah, oke. Ada kisahnya doang, kasihnya nggak ada. Iya bener. Di situ. Kalau kisah paling yang menyeramkan wali Iya. STM ya kan. Kalau Paling ada sekolah, ada cewek juga kan, cewek basis ya kan. Beda lah maksudnya. berarti Sama cewek-cewek biasa. tentang gitu. percintaan tuh bukan di sekolahan lah, bukan sekolah. Bukan. Nah tuh gimana tuh? Tak mantap juga kisahnya nih Bang Daun nih. Sekarang ini motivasi nih Nah, buat iya. anak-anak zaman sekarang. Benar tuh. Motivasinya apa ya? Yang Kalau masih buat pada gua suka pribadi. tawuran. Makanya gini Bang Daun, di sekarang ini kan malah tahun tuh makin merajalela Bang Iya, Daun. benar. Ini motivasi buat junior lu yang di bawah lu nih. Ini ya Han ya belum masuk aja udah pada mulai Nah itu yang calon-calonan, baru Iya. kemarin ini yang gue liat videonya, aduh itu gokil juga karena booming ya. baru calon-calonan aja udah gitu. Udah serem ya. Nah ini kan lu sebagai alumni nih udah pernah ngerasain Iya, gitu udah ngerasain pernah dah ngerasain gimana kenanya di pakai senjata tajam gimana. Nah ini lu motivasi buat adik kelas Anak-anak lu, nih, junior zaman lu tuh sekarang. gimana Bang Don? Kalau motivasi buat dari gua pribadi gitu. Iya Bang. dari lu bener Bang Don. Dari gua pribadi, gua nggak bisa ngelarang sebenarnya. Susah juga ya udah. Iya sih. Sesuka lu, itu sih maksudnya semau lu lah. Namanya lu sekolah kan nyari jati diri. Cuman pesen gua gitu, Nah pesan lu kalau gimana? bisa mah udah kasihan orang tua. Iya bener sih. Bener sih, soalnya gua ngerasain, Di akhir ya udah. Iya bener sih. gua ngerasain gitu, kasihan juga sama orang tua gua. Heeh. Dari SMP gue bikin masalah, maksudnya ngebacok orang, dituntut, gua kebacok, masuk rumah sakit. Ya. Ya lebih baik sih kalau menurut gua lebih baik main bercinta lah daripada main senjata tajam gitu, lebih ngeri. Main bunga aja, main bunga. Nah, main bunga. Daripada Lebih main baik main celurit. gituan ya, Iya Bang bener. Daun ya. Bener. Berarti sekarang stop lah namanya tawuran sebenarnya Bang Daun ya. Iya. Cukup lah ya Bang Daun ya. Pentingin masa depan ya udah. Iya. Masa depan lebih penting. Nah oke tuh Dita, gimana lagi nih Bang Daun? Mantap juga sih, gokil ceritanya nih. Nih kita ada merchandise nih Bang Daun nih Nah, nih, dari Bang Daun. Street Bag. Oh, Ada merchandise dari Street Bag official nih. Kita ada baju untuk Bang Daun. Coba dilihat dulu Bang Daun. Oke. sini bang, makasih. Boleh Bang. dibuka dulu. Buka ya? dulu, lihat dulu Bang Daun. Lihat dulu.
Oke bro, jangan lupa nih di subscribe, like, komen ya channel kita Street Back Official. Official. Wih, keren nih bang. Dibaca Bang Daun belakangnya. Masa lalu biarlah berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Benar. Bener kan Bang Daun nih, masa lalu biarlah berlalu lah. Saatnya kita buka lembaran baru. Buat dikenang aja gitu ya. Iya, nggak usah buat diulang. Nah, bener tak. Nggak, jangan diulang-ulangin lagi lah kisah-kisah yang serem gitu. Bener kata lu, mendingan kisah yang bercinta lah, yang berbunga gitu. Hidup juga jadi lebih berwarna. Nah, betul Bang Daun. Nah, Bucin paling mantep lah gitu bercinta berwarna kan. Iya. Nah, gimana Dita? Jadi Kisah makasih banyak nih buat Bang Oh, Daun iya. nih udah mau jadi narasumber kita ya. Thank you Bang Daun udah datang ke sini ngasih motivasi ke junior-junior. Terima kasih banget. Cerita-cerita lu juga. Cita-cita seru lu nih. juga gokil Bang Daun. Oke bro, jangan lupa ya Taya di Like, comment, and subscribe. subscribe channel kita bro di Street Back Official. Oke kita tutup aja ya Dita. Masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Street Back Official.